Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah statik bisnis dengan judul hipotesis. Baik, sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, saya akan menyebutkan satu persatu nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Diana Nur Islamia dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2592 150295. Yang kedua ada Aris Risnandar dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892 150302. Yang ketiga ada Muhammad Azmi Mu'affa dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892 15016. Yang keempat ada Anugrah Putri Widya Astuti dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892 150309. Yang kelima ada Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 150010. Yang keenam ada Nabila Anggia Salwa dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2902 150124. Baik, untuk memulai presentasi pada hari ini, saya akan memulai di slide selanjutnya. Materi pembahasan. Di kelompok 5 kami akan membahas 4 poin dari pembahasan hari ini, yaitu yang pertama, pengertian hipotesa dan pengujian hipotesa. Yang kedua, merumuskan hipotesa. Yang ketiga, menentukan taraf nyata. Dan yang keempat, menentukan uji statik. Pengertian hipotesis. Pengertian pengujian hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti, sehingga dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel, dan data dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Baik, terima kasih Kak Diana atas presentasinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah keberadaannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binoma, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dan pernyataannya. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya,
keputusan bias benar atau salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif karena berdampak pengujian tersebut. Pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Selanjutnya ialah prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1, menentukan formulasi hipotesis 0 dalam kurung H0 dan hipotesis alternatifnya H2. HA. Langkah kedua, memilih suatu taraf nyata dalam kurung A dan menentukan nilai tabel. Langkah 3, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Langkah 4, melakukan uji statistik. Langkah 5, membuat kesimpulan dalam hal penerimaan dan penolakan H0. Jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriteria yang menyertainya. 1. Berdasarkan jenis parameternya. 2. Berdasarkan jumlah sampelnya. 3. Berdasarkan jenis distribusinya. 4. Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Untuk yang selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Muhammad Azmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Haris Risnandar. Saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang merumuskan hipotesis. Menentukan formulasi hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu sebagai berikut: hipotesis nol atau nihil H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan, atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif atau tandingan H1 atau H2. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif timbul 3 keadaan berikut. Slide berikutnya. 1. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan. 2. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi atau arah kanan dan arah kiri sekaligus. Secara umum, formulasi hipotesis dapat dituliskan H0 dibagi 0 sama dengan 0. H1 dibagi 0 lebih dari 0. H1 dibagi 0 kurang dari 0. H1 dibagi 0 tidak sama dengan 0. Slide berikutnya menentukan taraf nyata. A. Apabila hipotesis 0 H0 diterima benar, maka hipotesis alternatif H A ditolak.
Demikian pula sebaliknya. Jika hipotesis alternatif HA diterima benar, maka hipotesis 0H0 ditolak. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang diuji. Padahal hipotesis nol benar. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dinyatakan dalam persen, yaitu 1% atau 0,1, 5% atau 0,05, 10% atau 0,1. Sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai A 0,01, A 0,05, A 0,01. Besarnya nilai A bergantung pada keberanian pembuat. Keputusan yang dalam hal ini berupa besarnya kesalahan yang menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau bahasa Inggrisnya critical region of a test atau daerah penolakan region of rejection. Nilai A yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya, distribusi nominal Z. Misalnya, distribusi normal Z, distribusi T, dan distribusi X pangkat 2. Nilai itu adalah disediakan dalam bentuk tabel disebut nilai kritis. Terima kasih kepada Kak Atsmi. Untuk contoh soalnya, seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan tarafnya 5%. Untuk varian S simpangan baku kedua populasi sama benar. Penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 70, X1 sama dengan 38, X2 sama dengan 35, S1 sama dengan 9, dan S2 sama dengan 7. Untuk jawabannya, formulasi hipotesisnya H0 sama dengan hipotesis 1 sama dengan hipotesis 2. H1 sama dengan hipotesis 1 lebih besar daripada hipotesis 2. Selanjutnya menentukan uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Bagaimana memilih uji statistik yang tepat? Untuk dapat menentukan uji statistik yang tepat, kita perlu mempertimbangkan yang pertama, tujuan uji, yang kedua jumlah variabel, yang ketiga desain studi, yang keempat tipe data, dan yang kelima asumsi statistik. Taraf nyata dan nilai tabelnya.
Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, Z, 0,05 sama dengan 1,64 penguji sisi kanan. Kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 kurang dari 1,64. H0 ditolak jika Z0 lebih dari 1,64. Uji statistik. S sama dengan akar 1 pangkat 2 per N2 plus S2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar 9 pangkat 2 per 100 plus 7 pangkat 2 per 70 sama dengan 1,23. Z0 sama dengan X pangkat 1 minus X pangkat 2 sama dengan 38 min 35 per 1,23 sama dengan 2,44. Baik, terima kasih Kak Putri. Akan saya lanjutkan. 1. Tujuan atau pertanyaan yang diajukan. Terdapat beberapa tujuan uji statistik yang dapat dibedakan berdasarkan pertanyaan yang kita ajukan, yaitu mendeskripsikan. Jika tujuan kita adalah untuk melakukan deskripsi pada data kita, maka kita bisa gunakan analisis deskripsi. Membandingkan perbedaan. Uji beda digunakan untuk mencari perbedaan suatu kelompok sampel dibandingkan dengan kelompok lain. Mengukur hubungan atau asosiasi. Untuk tujuan mengukur hubungan, ada dua jenis uji atau analisis, yaitu uji korelasi dan uji regresi. 2. Jumlah variabel. Untuk memudahkan pemilihan uji statistik, kita perlu mengidentifikasi jumlah variabel yang kita punya. Apakah 1, 2, atau lebih dari 2. Selain itu, kita juga harus benar-benar bisa membedakan mana variabel bebas atau independen atau X dan mana variabel terikat atau dependen atau Y dalam penelitian kita. 3. Desain studi. Kita perlu mengidentifikasi jika variabel kita apakah variabel yang saling independen atau tidak berhubungan atau unpaired, atau merupakan pengamatan berpasangan atau pair yang datang dari kelompok sampel atau pengamatan yang sama. Contoh untuk variabel yang sama adalah hasil ujian dari kelas yang sama sebelum dan sesudah menjalani sebuah training. Contoh untuk variabel yang berbeda adalah jumlah kalori yang dibutuhkan laki-laki versus jumlah kalori yang dibutuhkan perempuan. Oke, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Kak Nabila. Yang keempat, tipe data. Tipe data yang kita miliki biasanya dapat menentukan jenis uji statistik yang dapat kita gunakan. Data dapat kita bedakan menjadi, yang pertama, data kuantitatif dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontinu alias variabel rasio, mewakili ukuran dan biasanya dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil dari 1, misal 0,75 gram. Yang kedua, distrik alias variabel integer, mewakili jumlah dan biasanya dapat dibagi menjadi unit yang lebih kecil dari 1, misalnya 1 pohon. Yang kedua, data kualitatif atau kategorikal, meliputi yang pertama ordinal, mewakili data dengan urutan, misalnya peringkat. Terus ada nominal, mewakili nama kelompok, misalnya merek atau nama spesies. Yang ketiga, biner, mewakili data dengan hasil ya atau tidak, 1 atau 0, misalnya menang atau kalah. Untuk menentukan mana uji statistik yang tepat, kita perlu melakukan identifikasi tipe data variabel dependen dan variabel independen kita. Yang kelima, asumsi statistik. Pengujian statistik membuat beberapa asumsi umum tentang data yang diuji. Yang pertama, pengamatan independen atau tidak ada autokolerasi. Pengamatan atau variabel yang akan kita uji tidak saling terkait. Yang kedua, normalitas data. Data mengikuti distribusi normal. Asumsi ini hanya berlaku untuk data kuantitatif. Yang ketiga, homogenitas. Varians dalam setiap kelompok yang dibandingkan adalah serupa di antara semua kelompok.
Untuk melihat distribusi data apakah normal atau tidak, kita dapat menggunakan uji normalitas, yaitu uji Shapiro-Wilk untuk sampel kecil atau kurang dari 30, uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel besar atau sampel lebih dari 30. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.